Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelumnya mari mengamati gambar di bawah ini, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Iya, air dan listrik termasuk sumber energi. 2. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Nah, misalkan terdapat 3 sumber energi air di sekitar tempat tinggal saya, yaitu dari sumur, aliran PDAM, dan sungai. 3. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Saya sangat sering menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Beni bertanya, "Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya?" Ayah Beni menjawab, "Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni." "Oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, Ayah?" tanya Beni lagi. "Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang," jawab ayah. "Wah, jauh sekali," kata Beni keheranan. Ayah Beni menjawab, "Benar Beni, listrik termasuk sumber energi." Nah, sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Amatilah gambar berikut. Mari membaca bacaan ini, air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar.
1. Apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Air berfungsi menggerakkan kincir air. Gerakan kincir air diubah menjadi energi listrik oleh generator. 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Bendungan berfungsi untuk menaikkan ketinggian air sehingga menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan kincir air. 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Misalkan saja di daerah sekitarku tidak ada pembangkit tenaga listrik. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Nah, perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Pendapatku, lampu yang semula mati akan menyala setelah saklar lampu ditekan. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Nah, ini sekedar contoh ya. 1. Setrika listrik. Kegunaannya merapikan pakaian setelah dicuci. 2. Blender. Kegunaannya menghaluskan bahan makanan dan minuman. 3. Magic jar. Kegunaannya memasak dan menghangatkan nasi. 4. Kipas angin. Kegunaannya menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk. 5. Televisi. Kegunaannya sebagai sumber informasi dan hiburan. 6. Kulkas. Kegunaannya adalah untuk mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. 7. Mesin cuci. Kegunaannya untuk membersihkan pakaian yang kotor. 8. Pengering rambut. Kegunaannya mengeringkan rambut yang basah. 9. Lampu. Kegunaannya sebagai sumber penerangan saat malam hari. 10. Pompa air. Kegunaannya mengisi air dalam bak mandi. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Mari membaca bacaan berikut. Lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Lengkapi peta pikiran berikut. Lingkungan. Apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia,
baik langsung maupun tidak langsung. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan, manusia senantiasa beradaptasi dirinya dengan lingkungan. 1. Agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit, kamu pahami artinya. Selanjutnya, cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui kamus. Nah, misalkan kata sulit yang pertama adalah produksi. Artinya proses mengeluarkan hasil, penghasilan. Kemudian kata sulit yang kedua adalah interaksi. Artinya hal saling melakukan aksi, berhubungan. 3. Proses, artinya runtunan perubahan dalam hal peristiwa. 4. Aktivitas, artinya adalah kegiatan yang dilakukan. 5. Nafkah, artinya belanja untuk hidup atau uang pendapatan. Nah, jika kalian menemukan kata sulit yang lain, silakan kalian tambahkan sendiri ya. Berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Lingkungan berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat tinggal, dan tempat bekerja. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Manfaat lingkungan yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Tempat untuk bersosialisasi dengan yang lain. 3. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 4. Lingkungan sebagai tempat tinggal. 5. Tempat untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. 6. Tempat untuk bertahan hidup. 7. Sebagai tempat atau sarana untuk kebudayaan atau kesenian. 8. Menyediakan berbagai unsur-unsur penting bagi kehidupan. 9. Menyediakan berbagai keperluan bagi makhluk hidup. 10. Sebagai tempat edukasi atau pendidikan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.